Bunda Sabri. Bunda Sabri ini Ambon atau? Ambon, Maluku. Ambon. Saya sengaja tanya Ambon atau apa karena saya mau pakai closing statement bahasa Ambon. Oh iya. Oke. Silakan. Jadi ada bahasa Ambon itu pakai kalau di sana itu bilang baku kele toma maju. Maju. Berpelukan dan sama-sama kita maju. Demikian podcast kita pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, Merdeka, Marhain, Jaya. Jaya. Baku kele toma. Majulah serentak bersama rakyat sengsara, bersama kawan semua, lenyapkan penindasan untuk merdeka dan bahagia, segenap rakyat jelata. Inilah cita-cita sosial nasional demokrasi. Merdeka, Merdeka. Marhain, Jaya. Jaya. Terima kasih Bung dan Mbak sekalian, para YouTubers atau pemirsa channel YouTube podcast The Marhain. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan podcast kita, cerita-cerita tentang konsolidasi pemuda Demokrat di DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu jauh dari DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Banten. Selamat malam Bung Ketua. Malam. Mbak, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Perjalanan dari Banten jam berapa tadi? Jam 12 ya. 12 macet sampai sini jam 2 kurang. Kita macet di tol. macet. Macet ya. Ya. Sebentar macet sebentar. Oke, ya Bung dan Mbak sekalian, kesempatan ini sebagaimana sudah diketahui, kita program podcast The Marhain ini diantaranya yaitu konsolidasi pemuda Demokrat di DPD dan DPC. Dalam rangka untuk kita saling berbagi pengalaman, informasi, agar kemudian karena ini zaman media sosial, itu bisa menjadi rujukan bagi DPD dan DPC yang lain, yang baru saja mungkin bergabung, dan kemudian ingin melanjutkan konsolidasi. Sebelum saya masuk ke pertanyaan inti dari tujuan podcast ini, kita perkenalan dulu. Bung Ketua, nama lengkap? Agus Subagio. Bisa diceritakan sendiri pengalaman? Kalau pengalaman di organisasi biasa kita, organisasi Serikat Pekerja. Dulunya sebelum di ketua dulu kan yang orang kenal Bung Topari. Ya. Terus tiba-tiba Bung Agus ditunjuk menjadi ketua. Coba dijelaskan sedikit riwayatnya. Ya, kalau dari awal memang saya bergerak dulu kan ada KPM. KPM. Ya, KPM itu yang dipimpin oleh Mbak Ning gitu loh. Biasa kita di jalan ya zaman dulu, jadi sebelum kerusuhan itu. Oh, KPM itu dulu saya juga gabung itu 2009. Ya, 2004 2009. Betul. Komite Pemenangan Megawati. Komite Pendukung Megawati. Iya, KPM saya ingat itu Mbak Ning ya ketua. Ya, Mbak Ning. Nah, itu kita biasa nanganin buruh. Kebetulan saya ada kasus di PT Indomobil ya, Indomobil. Jadi karyawan dipecat tanpa pesangon. Awalnya gitu. Nah, dari syarikat kuasa hukumnya kita. Dari perusahaan kebetulan Bung Topari. Oh, berarti masih satu geng lah. Ya, kan. lawan ya. Oh, lawan waktu itu. Nah, Bung Topari itu mewakilin pengusaha. Nah, habis itu ya sebelum ada putusan, Bung Topari deketin sama kita, ngobrol gini. Ya udah nggak usah lanjut aja, kita duduk bareng aja, kita ngobrol, ya udah oke. Setelah itu baru Bung Topari menjelaskan, ini ada pemuda Demokrat, Mas gabung nggak apa-apa. Langsung saya gabung. Tahun berapa itu?
lupa itu. Ya 2000. kalau sekitar masalah Indomobil itu. Ya pokoknya 2004 ya, kurang lebih. ya setelah Undang-Undang 13 2003. Oke, iya. Jadi awal mula dari pertarungan ya. Ya, lawan jadi teman. Benci-benci tapi pada akhirnya mesra juga. Ya, Ya, baik, terima kasih Bung Agus. Nama lengkap? Agus Bagio Agus Sebago. Domisili di di Tangerang. Tangerang ya. Asli sana, Asli saya Jawa Timur, Jawa Timur. Kota Riau, Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ke Mbak minta perkenalan dong. Saya dari tadi belum tahu namanya. Oh iya. Nama saya Mirja Mutiara Sabri. Kebetulan kita orang Maluku. Kepanjangannya? Sabri. Mirja Saya Mutiara Sabri, kepanjangan Pak. lagi. Karena bilang orang Maluku jadi saya agak kaget juga. Mukanya nggak kayak orang Maluku gitu kan. Iya. Panggilannya apa, Mbak? Panggilannya biasanya ya kalau di organisasi biasanya Bunda mah. Oh, Bunda Bunda. Mirza biasanya Mirza. saya dipanggil. Iya, lanjut perkenalannya. Terus ya kebetulan orang tua saya Maluku, memang dari semenjak 96 saya udah di Tangerang. Oke. Gitu. Kebetulan memang bapak saya juga seorang marhen, Oh. tapi karena saya kuliah di UKI, jadi yang saya ikutin memang DPC-nya Dewi Sartika Cawang waktu itu. Nah, setelah ke Tangerang saya mencari, ketemu. Iya. Nah, sama Mas Agus, sama Mas Usman. Oh. Barulah, cuman saya mungkin bergabungnya baru-baru 2006-an. 2006 yang waktu pada saat itu. Nah, udah dari situ kita jalan bareng, ya kan, semuanya kita bareng-bareng mau organisasi seperti apa, mau bikin kita acara apa, paling tidak kan kita kongres seperti apa, Iya, kita harus tetap bikin. Walaupun sempat ya kita banyak kendala gitu Iya, kan. iya. Kita tetap harus eksis aja, semangat untuk eksis itu harus ada gitu loh. Domisili Tangerang juga? Oh, domisili dari tahun 96 saya di Tangerang. Tangerang. Sebelumnya di Sunter. Kalau sekarang masuk strukturnya di mana? DPD, DPC? Atau DPD merangkap DPC? Enggak, saya tetap di Kota Tangerang. Enggak, jangan merangkap-rangkap, enggak boleh. Enggak Jadi, fokus nanti. Ketua DPC Kota Tangerang? Enggak, Bendahara. bendahara. Oh, bendahara ya. Calon bendahara. Kalau Bendahara. ketuanya memang Pak Usman Widodo, kepanjangan Usman apa? Itu ngeluhnya kita Kembali sendiri. Iya. Iya, baik. Jadi sejak tahun 96 bergabung dengan Pemuda Demokrat. Enggak, saya tinggal di Tangerang itu tahun 96. Baru Baru 2005, 2006 itu baru bergabung. Iya. Baik, terima kasih. Saya apresiasi dan ucapkan selamat datang di podcast Demerhain. Sama-sama. Iya. Cut dulu, Nur. Cek dulu ada suara masuk nggak? Ya, terima kasih untuk perkenalannya, Bung Ketua. Saya ingin tanya, bisa diulas sedikit sejarah Pemuda Demokrat di Provinsi Banten? Ya. Kalau di Provinsi Banten memang dulu ketuanya Bung Topari ya. Itu tahun 2000. Setelah itu perkembangannya habis kongres itu vakum semua. Habis kongres? Ya, kongres Solo itu. Itu Oh. kan ada 8 kabupaten atau kota. Oh. Nah, dengan keberadaan yang Bung Bahar sekarang jadi ketum, ya moga-moga itu bisa itu lagi dijalankan. Iya, Memang iya. kan tiap daerah itu pasti ada lika-liku itu kan pasti ada, tapi kan lain-lain. Tinggal nanti kedepannya juga pasti saya harus turun di lapangan. Masalahnya saya punya tanggung jawab membesarkan organisasi itu. Kalau DPC sendiri berapa yang ada di zaman Bung Tepari dan sampai sekarang? Sudah jalan. Semua ya? 8 sudah 8 jalan. kabupaten. Itu kota. dari zaman Bung Tepari? Ya, Iya. Oke. Itu sudah konvercap atau konvercap sudah belum ya? kalau kompercap di kota sudah, di kabupaten sudah. Sepertinya sudah. Oh iya. Ada konsolidasi internal? Ada. Sekretariatnya di mana, Bung? Kemarin kita ke 28 Oktober itu sempat hubungi Bung Topari, cuma karena maksudnya kalau bisa kan kita mampir, tapi dikasih nomor siapa waktu itu tidak tersambung. Ya, kalau di kota Kita ke memang Anyer itu.
Di kota sementara di tempatnya Pak Usman dulu kan ketuanya saya. Setelah itu Pak Usman bendahara, sekretarisnya namanya almarhum Mas Rikan itu Pak, orang lama ya. Itu sekarang meninggal, ya udah bergantian. Sekretariatnya di tempatnya Pak Usman Widodo, kebetulan bendahara kalau dulu. Nah, rencana ke depan sepertinya ketuanya Pak Usman Widodo. Gitu. Bukan saudaranya Joko Widodo bukan ya? Nggak tahu, itu mirip-mirip kan. Kalau diurut-urut mungkin ada. Iya. Sama-sama orang Jawa. Sama-sama orang Jawa. Jawa Tengah ya. Kalau di kota memang ada itu sejarah yang memang sepertinya kuat. Iya. Pak Usman itu punya anak namanya Marhenti. Oh gitu ya? Iya. Ini masuk nanti ke depan masuk ke pengurusan kota. Baik, saya ke Bunda dulu. Ini pertanyaan agak bergeser sedikit. Agak eksternal, pertanyaan eksternal. Tentu konsolidasi organisasi di Banten itu untuk kelompok nasionalis banyak tantangan. Ya. Betul. Saya hanya melihat dari aspek politik. Berapa kali pemilu kelompok nasionalis selalu kalah Ya, betul. oleh kelompok-kelompok Muslim. Ya. Ini karena berhubung berhijab, jadi saya pertanyaannya ke situ. Ya. Apa kendala? Atau memang itu daerah, kalau Aceh kan Serambi Mekah, apakah Banten itu juga wilayah itu? Atau memang tingkat pengetahuannya? Soalnya kan pemilu 2019 Pak Ma'ruf itu dari sana. Tapi kok dari kampung, ibaratnya di kampung sendiri kalah. Padahal beliau kiai loh, bukan beliau orang PDI, bukan kelompok nasionalis. Kira-kira menurut Bunda apa itu? Begini, kalau untuk Banten itu memang punya visinya itu berakhlakul khorimah. Nah, Gitu ya. Kebetulan juga memang kita boleh dibilang katakan kota santri Iya, gitu iya. ya. Jadi yang ada kalau seandainya dibilang kalah itu sosialisasi ke bawahnya untuk konsolidasi ke ulama-ulama itu kita nggak kuat, dalam artian kita nggak menjalankan secara terus-menerus berkala. nah, Pada saat mau kepentingan. baru 3 bulan gerbak gubuk Oke. karena di organisasi kita sendiri pun stuck gitu loh. Nah, jadi sudah ketinggalan Iya. gitu. Kalau yang ada dan saya memang ngalamin, memang itu karena berakhlakul karimah, kita juga lebih ya boleh dibilang bukan Serambi Mekahnya, tapi Iya. kita jemaat-jemaat ustazah dan ustadz itu yang dominan gitu. Hoax yang beredar pun itu sangat benar-benar di sana itu mereka sudah tidak berpikir lagi apa kata ustadz dan ustazahnya, ya itu udah benar. Padahal walaupun itu direalisasinya nanti akan terbongkar. Beda. Akan terbongkar bahwa itu bohong. Gitu. Mungkin setelah pemilunya akan terbongkar itu bohong gitu kan. Tapi mereka nggak berpikir seperti itu. Iya. Mereka nggak berpikir benar atau salah. Ya mereka udah benar-benar bulat-bulat. Oh iya katanya begini, udah begini. Berarti kalau yang sudah diucapkan itu berarti tergantung apa kata kiai. Kiainya itu sudah disaring. Mereka berpikir seperti itu. Padahal kan namanya politik belum tentu juga seperti itu. Dan kejadian di bawah ya tidak seperti itu. Itu yang kadang-kala kendala kita yang terlalu gerabak berubuk, waktunya yang dikasih space waktunya itu pendek. Gitu. Oke, gitu misalnya kalau yang lain tuh sudah bergerak setahun, 2 tahun sebelumnya. Sedangkan kita paling lama itu ya setahun. Mungkin 8 bulan kita udah bilang paling lama. Yang paling cepat ya 3 bulan. Sedangkan orang udah pegang gitu loh. Kalau katakan kita minta dukungan, orang itu sudah list ke tempat lain bukan ke tempat kita. Itu kalau bicara politik praktis. Cuma kalau saya melihat Jawa Barat dan Banten ini, Jawa Barat secara umum lah, dia menjadi pelita bangsa.
Ya kan, tapi kemudian kawan-kawan nasionalis di sana juga ya sama dengan di Banten, tidak bisa terlalu signifikan untuk menguasai itu. Dan kemudian Bung Ketua, dari Banten itu kan sempat ada pemberitaan yang mengemuka. Pak Menko Polhukam waktu itu Pak Wiranto turun dan kemudian dia nyaris di Ya. Etiam. Apakah paham ini sudah sejauh itu? Kan orang bilang, ini yang gerakan intoleran dan radikalisme ini, itu Banten itu. Gitu. Artinya berhubungan tadi, apakah siar Islam ini jauh lebih kuat dan siar nasionalis ini hanya menjelang pemilu, sehingga ruang-ruang ini lebih dikuasai oleh mereka dan paham intoleran dan radikalisme ini mudah masuk dan berganti baju seolah-olah mereka ulama dan lain sebagainya, ternyata memiliki paham yang berbeda. Ya, sebenarnya tadi kan sudah diceritain sama Bunda bahwa kalau di Banten apa kata kiai apapun kan gitu, tidak melihat apakah ini memang harus dicerna apa enggak gitu. Tahu-tahu langsung sudah timbat aja. Berarti kadang saya lihatin gini, posisi teman-teman di Banten itu mestinya bisa nyaring secara akhlak ya, tidak gitu loh. Ini masuk akal apa enggak? Kalau sono kan, wah ini berarti dianggap musuh. Udah sampai segitu kan gitu. Memang tugas kita memang berat juga. Jadi mindset supaya ngerubah mindset dia gitu loh teman-teman di sana tuh. Gimana? Ini kan negara kita. Harus kita jaga. Jangan sampai sekarang dikit-dikit kiblatnya itu keluar gitu loh. Luar negeri kiblatnya kenapa? Di Indonesia itu banyak yang orang-orang luar itu malah seneng sama Indonesia, ini diakuin berapa agama, setelah itu adatnya kan banyak, mestinya gitu. Iya. Dan Pak Kapolri ini kan mantan dari sana dan bisa mampu merangkul kelompok Muslim, meskipun beliau bukan Muslim ya. Ya. Dan atas prestasi beliau di Banten makanya bisa jadi Kapolri. Ya. Betul. Bung, dalam rangka konsolidasi pemuda Demokrat, kira-kira simpul-simpul nasionalisme atau semangat nasionalisme apa yang bisa kita lakukan atau yang sudah dilakukan? Artinya agar untuk bicara program 2024, sebagai ketua umum, saya mau dong buat program di Banten. Apa sih yang bisa kita join untuk melakukan itu? Kan program pemerintah itu banyak. Salah satunya seperti dari Kementerian Pak Wakil Menteri itu pernah ke sini dan ngobrol dengan saya. Ya. Itu kan ada program MCK masuk ke pesantren-pesantren. Gitu. Dan program-program yang lain lah yang bisa kita suite dan bangun bersama untuk Banten gitu. Kira-kira apa itu Bung yang bisa kita bicarakan untuk 2022 lah program. Kalau ini kan sudah di penghujung ya. Jadi kita berkumpul bukan hanya sebatas sama-sama menggunakan jas merah, logo yang sama, bukan. Tapi yang tadi kita obrolin di luar, action kita apa sih? Gitu. Apakah pertemuan atau seminar atau apa yang terserah Bung. Belum lagi kita melihat jembatan penghubung antara Selat Sunda ini kan sudah sementara dibangun. Artinya akses ini semakin membuka untuk ruang-ruang faham-faham tadi itu, dia menjadi jembatan juga bagi penyebaran-penyebaran. Nah, kalau kita tidak bertindak dari sekarang, menurut Ketua Banten ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan banyak program dari pemerintah untuk menjelaskan bahwa programnya kan banyak, tergantung dari mana kita masuk. Kalau dari saya kan saya kan kebetulan juga hukum juga, jadi pengen saya itu kan menjelaskan aturan hukum aja. Kalau di Banten ini umpama sampai posisi pengancaman, sampai posisi itu harusnya itu dijalankan. Seperti yang kemarin juga pernah dijalankan oleh Ketua Lama Senior Bung Topari, itu tiap-tiap sekolah itu kita ngadain diklat. Pengen saya programnya gitu, mengadakan diklat kembali supaya teman-teman yang sekarang anak-anak yang SMA setingkat itu biasanya kan kebanyakan tawuran. Kita mengadakan diklat supaya ini rasa cinta tanah air itu ada. Jangan dikit-dikit bentrok, tawuran gitu kok. Masih banyak program.
Oke, cut dulu. Bunda, saya ingin tanya berapa persentase gender dalam partisipasi pembangunan di Banten? Atau terlalu berat? Enggak juga sih. Enggak ya? Kalau cuman memprediksi dengan realisasi yang ada, itu sangat signifikan kecil Oh. dan salah. Secara Tapi kan, umum, tapi secara saya lihat umum, kepala daerah kan banyak perempuan nyai-nyai itu kan. memang benar Jayapali. keluarganya Jayapali Bu Atut Atut juga ya. banyak jadi bupati. Tapi yang memang merintis dari bawah murni itu sangat kecil. Oh, maksudnya yang di luar dinasti Ya. itu ya? Dinasti. Ya. Iya. Di luar itu memang sangat kecil. Atau memang ada dikotomi itu? Kalau istilah mungkin di daerah lainnya, kalau bukan darah biru jangan di sini lah, gitu-gitu nggak ada ya? Bukan. Nggak ada ya? Oke. Bukan, dalam artian ya itu balik lagi. Seperti pada waktu Bu Mega ingin mencalonkan jadi presiden, banyak yang kontra karena apa? Kita nggak mau dipimpin oleh wanita. Seperti itu. Nah, karena kita memang banyak juga muslimnya yang mayoritas. Oke, tadi pengaruh yang Nah, tadi itu sama. pengaruh tadi. Ah. Itu dampaknya memang boleh dibilang sangat luar biasa dan berakar. Iya. Jadi kita kalau memang benar-benar tidak punya pengalaman, tidak punya semangat dan tidak punya keberanian, ya nggak usah. Gitu, karena memang otomatis itu selentingan, apalagi kayak kita udah berkeluarga. Iya. Iya kan? Mau buat apa ngoyo? Apalagi serakah jadi manusia? Enggak kan? Bagaimana mau jadi istri yang soleha? Itu akan terbentuk ke sana nantinya. Jadi memang akan sangat kecil sekali. Gitu. Jadi sangat kecil. pengaruh agama itu juga. Iya. Ya. Dan lagi kalau khususnya Banten ya secara umum. Kalau kota mungkin sudah banyak dari kita yang perempuan-perempuan jenjang sekolahnya tinggi. Paling tidak SMA. Tapi kalau seperti di tempat lain yang agak pelosok, itu SMP saja sanawiyah sudah syukur alhamdulillah. Oh, berarti masih ini masih. Karena mereka ada satu ya kayak pola pikir dengan mereka pendapatan ekonominya yang masih kurang di bawah, mereka pikir ya udah perempuan ya udah buat rumah gitu, ya udah. Jadi masih banyak nikah-nikah muda itu di daerah Banten itu masih banyak. Oh ya. Masih banyak. Nikah muda dan lebih dari satu. Wah, itu masih banyak juga. Banyak banget. Lebih dari satu atau lebih dari dua atau lebih dari tiga. Lah kalau seandainya kita dalam perjalanan secara yang realita di lapangan, dengan mereka nikah muda, mereka belum siap berumah tangga, akan berakhir pernikahan pertama. Coba pernikahan kedua akan berakhir lagi, berarti belum tahap pendewasaan, nikah ketiga gitu kan. Jadi kayak temannya Nurul ada aja beberapa orang dari sana juga. ya seperti itu yang ibaratnya katakan kalau misalnya undang-undang perkawinan 19 ya di bawah kita banyak yang belum punya KTP tapi udah nikah. Iya. 15 itu udah masih banyak. Gitu. Di pinggiran kota pun kabupaten juga masih banyak. Iya. Katakan kita ibaratnya kota Tangerang, pinggirannya itu yang harusnya memang sudah tersentuh gitu ya, pola pikir yang memang modern, ya itu masih banyak juga yang enggak. Belum ya. Gitu. Baik. Dasarnya itu, makanya saya bilang sangat kecil. Sangat kecil. Bung Ketua, kita pemberitaan nasional ini kan mendengar suku Baduy luar, Baduy dalam. Iya. Dan semua anak Indonesia pasti rindu untuk ke situ. Ya. Pemuda Demokrat sudah ada di situ ya, belum? Atau sudah pernah ke situ? Sudah pernah. Oke, Bung mungkin bisa kasih gambaran kita apa kehidupan mereka tuh, kan seperti yang kita lihat mengasingkan diri. Lalu kemudian ada yang istilah Baduy dalam dan Baduy luar. Ya.
Boleh dong sekali-sekali kita buat acara di situ. Iya, artinya Kalau Baduy luar mungkin bisa, Bang. Ya, Kalau Baduy dalam Baduy bisa. Baduy luar bisa, Bang. Kalau Baduy dalam itu sangat prosedurnya panjang. oh, Ya. protektif, Karena memang sangat mereka protektif. isolasi sekali. Oh. Itu berapa jam dari kalau Baduy luar lah. Kita dari mana itu ke mana? Lebak. Oh, Lebak ya. Iya. Ah. Tujuan kotanya itu kabupaten Lebak, baru ke arah Baduy. Kita sudah pernah kegiatan di situ belum, Bung? Belum. Kalau kita DPC ada DPC Lebak. DPC ada yang kabupaten Lebak, iya, ya, ada. kabupaten. Sepertinya juga belum. Nanti. Artinya ini teman-teman DPD di bawah kepemimpinan Bung Agus ini belum Belum menjalankan. konsolidasi internal secara Ya. untuk bicara program belum ya. Belum. Ya saya pikir bisa di itu Bung. Artinya dengan podcast ini kemarin kita dengan Batam, saya dengan Kepri. Oh akhirnya kita sepakat satu program. Ya. Ya. Nah podcast ini dengan harapan kita diskusi ini, oh kita cocok bikin ini kapan, tanggal Ya. berapa? Itu menurut Bung apa? Apakah kita ke tadi atau kita bicara perempuan atau kita bicara nasionalisme, lalu hubungan DPD Pemuda Demokrat dengan kelompok nasionalisme di luar itu seperti apa? Sepertinya yang kita dulu ya nasionalisme. Iya. Itu pun nanti kita minta masukan dari teman-teman DPC kota atau kabupaten gitu. Iya. Nah, ini kan kita belum dari Bung Topari juga belum memperkenalkan. Iya. Kalau dari kota kabupaten yang 8 itu belum memperkenalkan. Oh nanti belum ketemu ini? belum. Lagi proses kemarin juga sudah hari apa nanti kan gitu. Iya. Nanti liatin supaya bisa ketemu semua. Nah, andai-andai ini kan saya sedang membangun komunikasi dengan BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Betul. Nah, kalau kita buat pendidikan Pancasila atau apa, itu kira-kira kapan dan bisa nggak itu ya? Kalau bisa pasti bisa, tinggal kapannya. Artinya Bisa. teman-teman struktur di DPD siap, Oh siap, Pak. ya, sehingga kita bisa tindak lanjut. Karena saya sudah ngomong sama Mas Endro mantan sekjen ini, kan itu wilayah di kerja di DPR kan Komisi 2. Ya. Nah itu bisa. Nah sekarang DPD siap nggak? Lalu kalau siap, metodenya seperti apa? Betul. Lalu kapan? Ya. Panitianya siapa? Ya. Pembicara nasional siapa? Pembicara daerah siapa? Betul, Sehingga betul. kita jahit kelompok-kelompok Islam tadi, lalu kelompok nasionalis, dibuat satu, apakah buatnya di Baduy atau seminar atau apa? Oke. Nah itu coba ketua pikirkan sehingga ada gambaran kita, Ya, kita ya, bisa ya. lakukan itu. Bisa kasih gambaran ketua? Nah, sekarang aja belum ketemu sama teman-teman. No, belum. Itu Kalau sudah- rencana konsolidasinya kapan? Kalau kemarin Bung Topari ya udah minggu ini ya udah. Nggak taunya yang Tangsel juga belum bisa kan gitu. Oh, Banyak oke. yang kegiatan itu. Selanjutnya mungkin konsolidasi laporan ke pemerintah daerah atau hubungan belum juga? Belum juga. Oh, Ya karena belum dikenalin sama Betul. sama Mas artinya kop Topari. surat sama stempel ini masih di Bung Topari. Kalau stempel sudah dipikir. Sudah diserah terimakan sudah. Ya, tapi Stempel itunya belum sudah. gitu loh. Kalau pengenalan ke DPC belum. Jadi kita belum berani juga melangkah gitu loh. Ya. Kegiatan apa gitu. Kita sih ide mah udah kita kumpulin. Oke, Ibaratnya oke. kita ada punya ide ini gitu kan. Seperti kayak maunya kita ke sekolah-sekolah. Ya kan kita memang udah dari lama gitu. Lama Udah ketemu waktu sama Buning tuh udah ngomong Udah sering, gitu ya, loh, ya. ya kan udah cuman karena memang ya Mas Toparinya juga ya sibuk, lagi sekarang lagi di tempat lain kan di Banten. Brebes. Lagi di tempat lain, jadi kan kita juga susah memaksakan waktunya gitu. Iya, Kalau iya, dia iya. posisinya di Banten kan, Mas saya siang ya gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Iya. Kalau kita ketemu panggilin Anda siapa kan gitu. paling kan Bung Topari ini pengenalan kan gitu. Kalau kemarin kan Desember ya udah Desember saya tunggu Desember kan gitu. Oh iya. Cuman tanggalnya berapa udah Ya. mau mendekati akhir nggak tahu. Berarti silaturahmi DPC itu belum, sudah langsung silaturahmi ke DPP. Iya.
Bung Topari juga kita ganggu-ganggu di grup DPP juga, kayaknya lagi sibuk beliau. Iya. Sibuk biasa. Emang iya. Sibuk dalam rangka itu apa masalah upah ya? Iya. Karena Dia dunianya. karena Karena Pindu kan juga. Januari. Iya. Ya. Rata-rata teman-teman di sini juga yang di perusahaan juga begitu, tutup buku kan. Iya. Ya. Sudah tutup buku Ya anggaran aja. juga tutup ya. UMR-nya juga lagi dibicarakan, jadi ya kita maklumin lah. Nggak Oke. bisa ganggu mereka. Siap. Baik, Bung. Mungkin di penghujung ini saya ingin berikan kesempatan closing statement. Apa pesan dan kesan, khususnya pesan kepada DPP, masukan kepada DPP, dan kesannya apa untuk konsolidasi kita ke depan. Ya. Oke, terima kasih Bung Bahar selaku Ketua Umum ya. Jadi nanti juga ini kan dari DPP sudah ada pembenahan, setelah itu DPC paling enggak juga minta arahan supaya ada pembenahan juga gitu. Ya. Banyak yang ya corona sama itu kan memang stagnan gitu. Pandemi. Pelan supaya nanti organisasi bisa jalan gitu aja. Terima kasih. Bunda, pesan dan kesan. Saya punya satu pesan. Kita alhamdulillah ya, Iya. dengan secara medsos seperti ini Ya. kita bisa menyampaikan halangan-halangan hambatan kita di lapangan. Mungkin kita juga punya ide, kita saling sharing gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya ide yang bagus sekali untuk wadah kita saling sharing. Iya. Di lapangan itu tidak seperti yang kita organisasikan, mau programnya seperti apa. Dan mungkin kendala-kendala dari masing-masing daerah berbeda-beda. Iya. Tapi pasti ada salah satu ujungnya itu sama. Iya. Seperti itu. Karena nasionalisme itu ya memang satu gitu. Jadi ya untuk pesannya saya bilang kalau seandainya kita untuk menumbuhkan nasionalisme ini jangan sampai terhenti. Kita harus benar-benar memperjuangkan dengan globalisasi yang ada. Kalau katakan kita yang sudah lewat kaula milenial, tapi tidak menutup kita harus tetap menerapkan nasionalisme. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih. Itulah Bung Agus, Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Banten, dan Bunda Sobri. Bunda Sabri. Bunda Sabri ini Ambon atau? Ambon, Maluku. Ambon. Saya sengaja tanya Ambon atau apa karena saya mau pakai closing statement bahasa Ambon. Oh iya. Oke. Silakan. Jadi ada bahasa Ambon itu pakai kalau di sana itu bilang baku kele toma maju. Berpelukan dan sama-sama kita maju. Demikian podcast kita pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, Marhain, Jaya. Baku kele toma maju. Bung Agus harus belajar itu. Baku kele itu berpelukan sama-sama maju. Gitu. Berpelukan bersama Iya. Baku kele itu berpelukan. Harusnya dua, nanti dikasih. Narasumber. Kalau pengurus sih kita nggak mampu. Khusus narasumber. Pak itu di sana.